Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Salam kopi inspirasi 81. Alhamdulillah teman-teman, hari ini selesai juga saya melakukan penanaman. Setelah berhari-hari saya harus menyelesaikan hal-hal yang seperti ini ya teman-teman. Tapak timbun di area-area yang tergenang oleh air. Nah, ini contohnya. Saya beri parit seperti ini kawan-kawan, dan tanahnya saya timbunkan ke bagian yang akan saya tanami. Nah, ini perlu diperhatikan kawan-kawan semuanya. Dalam membuat tapak timbun, usahakan suatu saat ya, tidak langsung juga tidak apa-apa. Nah, contohnya ini kawan-kawan ya. Jadi ini saya bikinkan tapak timbun seperti ini. Ini awal mulanya adalah air di sini. Karena di sini adalah pancangan pas di tempat air ini. Jadi saya buatkan tapak timbun secukupnya terlebih dahulu. Tapi ini harus saya sambungkan ke darat ya. Untuk suatu saat kalau dia sudah besar, akarnya itu akan mudah berkelana ke sana kemari. Ya. Dan kalau Anda misalkan menanam di area persawahan dan Anda tanam dengan sawit ya, ya mungkin sementara waktu tidak mengapa Anda menggunakan tapak timbun walaupun sekelilingnya itu air. Tapi usahakan suatu saat ya, kalau dia sudah besar ya, sudah mulai besar seperti itu, maka tidak boleh sekelilingnya itu ada air dalam jarak terlalu dekat ya. Kalau jaraknya sekitar 3 meter ya nggak masalah teman-teman ya, atau 2,5 meter nggak masalah. Tapi kalau hanya 1 meter keliling begitu, itu akan menjadi sebuah pembatas bagi sawit itu sendiri untuk akarnya mencari nutrisi kawan-kawan ya. Jadi kalau bisa selebar mungkin. Nah, semakin besar sawitnya, maka dia akan lebih ingin banyak lagi mendapatkan nutrisi tambahan. Makanya akarnya harus kita berikan ruang bebas lebih luas lagi penampang area piringan ini, supaya dia bisa mendapatkan nutrisi tambahan. Nah, ini mau tidak mau juga nantinya akan saya timbun. Walaupun ini tidak berair teman-teman, tapi sangat tipis. Dangkal ya, bawahnya ini sudah air. Ini harus ditimbun, ditinggikan lagi ya. Nah, sama dengan sebelah sini mau tidak mau juga harus saya perlebar. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau tidak maka sawit kita performanya tidak bisa terlalu baik kawan-kawan ya. Ya hidup seperti biasa hidup, dipupuk juga dia akan bisa meningkat hasilnya, bisa juga, tapi tidak sebagus kalau dia kita berlakukan sebagus yang dia harapkan ya kawan-kawan. Apalagi kalau areanya piringannya ini hanya 1 meter, kemudian kelilingnya itu air, maka kita akan kesulitan untuk melakukan sebuah pemupukan. Ini baru saja selesai saya tanam di sini ya. Sebelah sananya air ya, ini saya timbun ya, lumayan berapa angkong teman-teman. Satu hari ini saya melakukan penimbunan untuk 2 titik, yaitu yang ini satu, kemudian yang sebelah sana ya. Nah, ini 2 ini kawan-kawan. Nah, jadi ini sebelah sananya air, sebelah sana juga air, tapi kita harapkan akar nanti arahnya ke sini ya. Nah, ke bawah saya ini. Nah, ke sini kawan-kawan, nanti kita timbun lagi kawan-kawan, perlahan ya, semampu kita. Nah, itu sama kawan-kawan ya. Ini tanahnya saya ambilkan dari sini nih. Sampai segini banyaknya habisnya ya. Nah, jadinya seperti ini kawan-kawan ya. Jadi ini belum selesai untuk penimbunannya, tapi saya gapai dulu tempat yang mau saya tempati bibit. Nah, jadi saya tinggikan yang area saya tempati bibit dulu. Nanti selebihnya baru menyusul ya, timbunan-timbunan selanjutnya seperti ini. Harus saya penuhi semua ini ya, supaya tersambung dengan daratan sebelah sini ya. Nah, sehingga akarnya nanti larinya ke sini. Nah, seperti itu kawan-kawan. Ini terus terang kawan-kawan, ini sebenarnya agak numpang di ini ranting-ranting ini ya. Jadi untuk membersihkannya sangat sulit karena sangat banyak sekali dan susah sekali pokoknya kawan-kawan. Jadi saya timbun begitu aja, entah
Entah nanti ke depannya bagaimana, ini jadinya kayak semi gambut kawan-kawan. Jadi di atasnya ini tanah tapi bawahnya ini rumpuk-rumpuk seperti ini ya. Jadi kayak gambut jadinya bawahnya. Takutnya nanti kalau dia besar guling kawan-kawan. Jadi memang harus betul-betul kita perhatikan ini. Jadi kalau misalkan sudah mulai longsor, sudah mulai turun tanahnya kena hujan ya, turun, kita timbun lagi kawan-kawan. Kalau enggak, wah ini kan bawahnya agak bolong nih, tuh. Ya. Nah, ini menumpang di atas rerumpukan seperti ini. Sulit sekali untuk dibersihkan. Kemarin saya coba bakar seperti ini, jadi di sini enggak terbakar juga kawan-kawan. Yang sini aja yang kebakar. Nah, jadinya ya seperti ini dulu kita lihat. Nanti lama-lama dia akan membusuk dan pasti turun ya. Pasti turun dan kita harus perhatikan ini, kita tambahi lagi gitu ya. Tapi nanti kalau akarnya dia sudah ke sini dan sudah besar sawitnya, akarnya sudah ke sini saya kira lumayan agak kuat ya. Tapi ya mau nggak mau itu harus diperlebar kawan-kawan untuk tanahnya supaya akarnya lebih banyak lagi ya. Ya sebisa mungkin lah kita lakukan seperti ini ya. Nggak tahu hasilnya nanti ke depannya gimana. Kalau sudah besar sawitnya entah roboh atau gimana saya nggak tahu. Yang penting setiap titik sudah saya usahakan untuk saya tanami ya. Jadi hasilnya seperti ini kawan-kawan untuk penanamannya ya. Memang saya canangkan untuk supaya tertanam semuanya di area dalam. Kalau area pinggir memang sengaja saya kosongi ya, sebelah sana yang kemarin saya video itu. Saya kosongi karena sebelah sudah tinggi. Kalau saya tanami di pinggir sana, itu posisinya juga di bawah sawit orang. Saya kira pertumbuhannya agak terganggu ya. Dan juga buahnya mungkin juga tidak terlalu bagus. Jadi kita pelihara yang bagian dalam saja kawan-kawan. Nah kawan-kawan, ini kondisinya. Dan ini airnya masih menggenang karena hujan berturut-turut ya. Jadi di tempat kami itu memang masih musim hujan kawan-kawan. Mungkin di sebagian tempat Anda ada yang kemarau. Di tempat kami masih musim hujan. Jadi ini airnya menggenang seperti ini masih. Nah ini kawan-kawan, yang diserang tikus saya bikin seperti ini. Saya kasih botol kemudian saya ikat. Tujuan saya ya tidak diserang dua kali dengan pohon yang sama, karena takutnya diserang dua kali terlalu lambat nanti pertumbuhannya. Mudah-mudahan dia tidak bisa naik kawan-kawan. Itu harapan kami. Oke kawan-kawan, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga bermanfaat dan terhibur dengan postingan yang saya bagikan kepada teman-teman. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.